Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang struktur pembelajaran IPS. Sebelumnya, di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS SD, Ibu Setiani Novitasari MPD dan Ibu Isna Oktavianti MPD. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada malam hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, Lunario Aprinova sebagai moderator sekaligus pemateri, lalu Lydia Febrani sebagai pemateri utama, Margaret Aurelia Wasa sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Ahyar sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, kita mulai presentasi pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Lydia Febriani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur pendidikan IPS. Model pembelajaran alternatif untuk bidang ilmu-ilmu sosial telah diperkenalkan dengan beragam istilah seperti model inquiry, problem solving, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, model pembelajaran lebih banyak menekankan pada upaya pembelajaran siswa secara aktif. Para guru di sini perlu memperkenalkan pengetahuan secara abstrak kepada siswa-siswanya. Salah satu cara untuk membantu para siswa dalam memiliki kemampuan ini adalah melalui perantara model. Model pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran siswa secara aktif ini baik aktif secara fisik, psikis, spiritual maupun emosional. Untuk penyajian materi penuh dengan muatan konsep, generalisasi, dan teori. Model ini dapat diuji. Apakah model ini itu dapat membantu para guru lebih efektif untuk merancang pengajaran, aspek pengetahuan pilihan yang bersifat abstrak, dan apakah para siswa itu merasakan terbantu oleh waktu belajar untuk menguasai pengetahuan pilihan tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model struktur pengetahuan IPS, di mana model struktur pengetahuan IPS ini menurut Teng, pengetahuan yang dianggap sebagai hasil kerja intelektual yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri melalui proses psikologisnya. Hasil-hasil itu dapat digolongkan dalam bentuk atau jenis pengetahuan yang berbeda-beda. Jenis pengetahuan dapat dilihat sebagaimana dirancang dalam model struktur atau organisasi dari pengetahuan itu sendiri. Model ini berusaha untuk membedakan jenis-jenis pengetahuan yang berbeda-beda dan mengorganisasikannya dalam bentuk struktur-struktur. Model ini dapat mewakili suatu cara bagaimana pengetahuan yang bersifat abstrak ini dapat digolongkan dan disusun sehingga para guru dapat dengan mudah merancang pengajaran kepada siswa
lebih mudah lagi untuk siswa itu menerapkannya dalam belajar. Model seperti itu dapat diuji apakah model ini dapat membantu para guru lebih efektif merancang pembelajaran itu dari aspek pengetahuan yang bersifat abstrak, agar para siswa itu merasa terbantu pada saat mereka belajar untuk mencari atau menggali dari pengetahuan itu sendiri. Di sini ada model struktur ilmu pengetahuan terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu dilihat dari fakta. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Yang dimana contohnya seperti di sekolah, seorang murid itu diwajibkan untuk datang tepat waktu, terus berpakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan hari-harinya, bersikap hormat terhadap guru. Kewajiban tersebut dituangkan dalam sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu ketika dilanggar. Dari contoh tersebut bisa dilihat dari adanya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Dalam artian yaitu di sekolah yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu. Yang dimaksud individu di sini adalah murid itu sendiri. Fakta itu dapat menyebabkan adanya teori baru. Fakta juga dapat menjadi alasan untuk menolak teori yang ada, dan bahkan fakta mendorong untuk mempertajam rumusan dari teori yang sudah ada. Di lain pihak, teori yang merangkum fakta dalam bentuk generalisasi dan prinsip-prinsip agar fakta itu mudah dipahami. Fakta juga itu menyebabkan teori baru yang dimana ada kalanya guru dapat mencari upaya baru untuk lebih menjelaskan pengertian fakta ini dengan cara yang sederhana. Misalnya dia seorang guru itu dapat memberikan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, siapakah yang hadir di kelas pada hari ini? Seperti itu. Yang kedua, siapakah nama guru IPS yang sedang mengajar di depan kelas saat ini, atau ada berapa meja belajar yang ada di ruang kelas kalian saat ini. Jawaban yang dikemukakan siswa terhadap pertanyaan yang kita lontarkan seperti 3 pertanyaan tadi itu merupakan jawaban yang adalah jawaban yang fakta. Dengan demikian akan disadari bahwa fakta itu amat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Namun perlu disadari bahwa fakta bukan tujuan akhir dari pelajaran IPS, di mana pengetahuan yang hanya bertumbuh pada fakta akan sangat terbatas. Nah, ini dikarenakan oleh yang pertama yaitu kemampuan untuk mengingat fakta sangat terbatas. Yang kedua, fakta itu bisa berubah suatu waktu. Misalnya tentang perubahan iklim di suatu kota, itu kan tidak tetap, meskipun sudah tertuang, tapi kita harus lihat lagi, itu kan tak menentu perubahan iklim itu. Terus yang ketiga ada fakta berkenaan dengan situasi khusus. Sebagai contoh fakta adalah yang pertama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus yang kedua ada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan sebagainya. Nah, dapat diketahui juga fakta merupakan salah satu bahan kajian yang sangat amat penting dalam mata pelajaran IPS. Dengan kata lain, fakta merupakan salah satu materi yang dapat dikaji dalam IPS. Dengan fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu atau beberapa peristiwa yang sudah terjadi itu benar adanya. Fakta juga merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Dari beberapa konsep yang saling berkaitan, kita dapat membentuk suatu generalisasi. Fakta, konsep, dan generalisasi itu merupakan hal yang berkaitan, di mana bahan kajian dalam ilmu pengetahuan sosial yang harus diketahui oleh siswa. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan sesuatu kelompok atau suatu benda, gagasan dan peristiwa. Misalnya jika kita mengatakan binatang klasifikasi atau jenis-jenis makhluk yang disebutkan di atas. Jika kita menyebutkan kata keluarga, maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk ibu, bapak, anak perempuan, anak laki-laki, saudara, dan sebagainya. Untuk lebih menjelaskan pengertian tentang konsep,
Adapun beberapa sifat tentang konsep itu sendiri. Yang pertama, konsep bersifat abstrak, di mana merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, atau kegiatan. Misalnya kita mendengar kata kelompok, kita bisa membayangkan apa yang ada di kelompok itu, apa yang berkelompok. Yang kedua, yaitu konsep merupakan kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. Yang ketiga adalah konsep bersifat personal, di mana pemahaman orang tentang kelompok itu sendiri mungkin berbeda-beda dengan pemahaman orang lain. Yang keempat adalah konsep dipelajari dari pengalaman dengan belajar, di mana kita dapat melakukan sesuatu itu, dari situ kita memperoleh pengalaman baru dan dari situ juga kita belajar. Yang kelima adalah konsep bukan persoalan arti kata seperti dalam kamus yang memiliki makna lain yang lebih luas. Pengajaran konsep di sekolah sesungguhnya juga dalam rangka memahami makna konotatif, karena itu pengajaran konsep tersebut harus diberikan dalam suatu konteks, bukan diterangkan tanpa ada kaitan dengan sesuatu seperti yang yang menjelaskan arti dari suatu istilah atau kata. Siswa harus diberi kesempatan untuk sampai kepada pengertiannya sendiri tentang suatu konsep. Tentunya bimbingan guru, misalnya guru itu menyuruh mereka mendeskripsikan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu siswa harus membaca sendiri, mendengar penjelasan, dan segera menuliskan makna konsep yang telah diperkenalkannya. Membentuk konsep juga itu merupakan intelektual dan itu tidak sangat mudah, di mana perlu disadari bahwa sesungguhnya anak yang telah belajar konsep sejak belum masuk sekolah dengan tingkat perkembangan dan kemampuan berpikirnya. Di sekolah mereka belajar konsep yang semakin abstrak sifatnya atau simbolis. Telah dijelaskan juga tadi di awal bahwa membentuk konsep pada diri anak tidaklah mudah. Hal itu disebabkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kemampuan memilih kelompok yang tepat yang diobservasi berdasarkan satu atau lebih karakteristik umum agar dapat meluangkan atau membuat atau dia dapat menunjukkan dari konsep itu sendiri. Dengan singkat dapat disimpulkan bahwa konsep itu sendiri adalah proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, dan memberi nama pada kelompok objek. Selanjutnya ada generalisasi, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general, yang berarti menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala atau informasi yang kita terima didukung oleh dari data dan fakta-fakta yang ada. Di sini ada 4 jenis generalisasi. Yang pertama, generalisasi deskriptif. Artinya di sini penggambaran atau penggambaran secara umum. Contohnya, pada umumnya pusat-pusat kerajaan terletak di tepi sungai. Lalu yang kedua ada generalisasi sebab akibat. Artinya di sini penyimpulan sebuah kejadian dari sebuah sebab lalu ada akibatnya. Untuk contohnya di dalam revolusi, apabila golongan ekstrem berhasil merebut kekuasaan maka akan berlangsung pemerintahan teror. Lalu yang ketiga ada generalisasi acuan nilai. Untuk contohnya di sini yaitu raja adil, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Lalu yang terakhir ada generalisasi prinsip universal. Untuk contohnya kapasitas sebuah bangsa untuk memobilisasikan diri tergantung pada potensi sumber daya alamnya, kualitas manusia, dan orientasi nilai para pelaku sejarahnya. Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan generalisasi. Oleh karena itu, generalisasi dapat berbentuk proposisi, hipotesis, inference, kesimpulan, pemahaman, atau prinsip. Lalu ada ciri-ciri generalisasi, yakni ciri-cirinya yang pertama, menunjukkan hubungan antara dua konsep atau lebih. Yang kedua, bersifat umum atau merupakan abstraksi yang menunjukkan keseluruhan kelas dan bukan bagian atau contoh. Yang ketiga, adalah tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekedar konsep. Yang keempat, berdasarkan pada proses dan dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. Lalu yang kelima,
berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan validasinya. Artinya diuji berdasarkan bukti-bukti yang pasti dengan menggunakan sistem penalaran yang equality. Lalu selanjutnya ada fungsi generalisasi. Yang pertama, fungsi generalisasi yaitu membantu dalam pemilihan bahan pengajaran. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam membangun pengertian artikulasi bahan-bahan pengajaran dalam kurikulum studi IPS. Secara lebih rinci, unsur-unsur yang ada dalam struktur ilmu pengetahuan di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, atribut. Ya, terima kasih moderator. Saya akan membacakan yang pertama, atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa atau ide yang dapat dibedakan. Atribut-atribut itu misalnya ciri-ciri dapat dianggap sama, serupa atau berbeda. Atribut dapat didasarkan pada fakta berupa informasi konkret yang dapat diplikasi dari laporan orang lain atau hasil pengamatan langsung seseorang. Apakah informasi itu akurat? Dapat dibuktikan dengan cara memeriksa kebenaran laporan atau dengan menilai, mendengarkan, dan merasakan. Yang kedua, kelas. Kelas adalah pengelompokan kategori benda-benda, peristiwa atau pemikiran. Setiap kelas meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang berbeda-beda atau tidak ada kaitannya. Pengkelasan berdasarkan pada satu atau beberapa atribut tertentu, tidak pada semua. Simbol. Nah, yang ketiga, simbol. Setiap kelas dapat dirujuk oleh suatu simbol. Simbol menunjukkan kelas. Simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak, mimik, nomor angka, atau yang lainnya. Apapun namanya, simbol merupakan cara yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang kelas. Kelas semua benda yang digunakan dalam produksi mungkin cocok disebut sumber produksi atau faktor-faktor produksi. Ya, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep. Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa, atau pemikiran. Konsep bersifat abstrak dalam pengertian yang berkaitan bukan dengan contoh tertentu, melainkan dengan semua anggota kelas. Konsep dapat dianggap sebagai suatu model kelompok benda yang diperkirakan. Contoh konsep buruh, misalnya dapat dipandang kesan mental tentang semua yang memiliki ciri umum dalam bekerja. Lalu konsep bersifat subjektif dan menyatu. Semua orang membentuk konsep dari pengalamannya sendiri. Dari pengalaman seperti mencatat contoh-contoh dan mendengarkan diskusi yang melibatkan kelas. Lalu, konsep bukan verbalisasi, melainkan kesadaran yang bersifat abstrak tentang atribut umum dari suatu kelas. Konsep merupakan kesadaran mental internal yang memengaruhi perilaku yang tampak. Baik, lalu jenis perilaku yang menunjukkan pengetahuan tentang konsep, yakni yang pertama pengelompokan. Diberikan sejumlah contoh gambar yang orang yang berpakaian berbeda-beda sesuai dengan profesinya. Siswa akan dapat mengidentifikasi contoh gambar dan yang bukan contoh gambar dari suatu konsep. Lalu aplikasi. Aplikasi diberikan masalah baru dengan memanfaatkan pengetahuan konsep umum. Siswa akan menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Lalu yang terakhir ini sintesis. Diberikan motivasi, siswa akan dapat membuat contoh-contoh yang unik. Lalu contoh perilaku tentang konsep sumber daya alam, buruh, modal. Ketika diberikan contoh gambar, dokter, sekretaris, turis, dan bayi kemudian diajukan pertanyaan, gambar manakah yang termasuk kelompok tenaga kerja? Siswa memilih dokter dan sekretaris sebagai profesi tenaga kerja, bukan turis dan bayi. Apabila ditanya,
Apakah perbedaan antara mengolah tanah menggunakan cangkul dan mengolah tanah menggunakan traktor? Siswa menjawab bahwa yang pertama memerlukan banyak tenaga kerja manusia, sedangkan yang kedua memerlukan banyak modal. Apabila diminta pendapat bagaimana cara memanfaatkan rumput laut sebagai bahan makanan tumbuh tambahan dan mengemukakan apakah sumber alam, tenaga kerja dan modalnya, siswa mungkin menjawab menghasilkan rumput laut dan mesin mengolah sebagai modal dan operator mesin sebagai tenaga kerja. Baik, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Lydia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang generalisasi. Generalisasi ini merupakan pengertian dari suatu hubungan antara atau antar konsep. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara dua konsep yang saling terkait atau antar konsep yang jumlahnya lebih dari dua jenis konsep. Generalisasi ini merupakan penekanan dari suatu hubungan yang terjadi antara atau antar kelas atau kelompok. Artinya di sini adalah generalisasi ini biasanya dikomunikasikan secara verbal dalam suatu pernyataan. Contoh pernyataannya itu seperti lembaga-lembaga sosial cenderung ada di lingkungan masyarakat manusia. Pernyataan ini tentu mengandung simbol dari suatu konsep dan dapat menjadi simbol untuk membentuk suatu generalisasi. Jenis perilaku tentang generalisasi yang pertama adalah pengelompokan. Diberikan kasus-kasus baru, siswa akan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang positif, negatif, dan bukan kasus. Contohnya seperti ketika ditanya apakah sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal digunakan dalam industri, siswa dapat menjawab ya dan mengidentifikasikan contoh-contoh sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal tersebut. Yang kedua adalah aplikasi. Diberikan masalah baru dengan memanfaatkan pengetahuan konsep umum. Siswa akan menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti apabila ditanya apakah perbedaan antara mengolah tanah dengan menggunakan cangkul dan mengolah tanah dengan menggunakan traktor. Siswa mungkin akan menjawab bahwa yang pertama itu memerlukan banyak tenaga kerja manusia, sedangkan yang kedua itu memerlukan banyak modal. Jenis perilaku yang ketiga adalah sintesis. Diberi motivasi, siswa akan dapat membuat contoh-contoh generalisasi yang unik. Contohnya seperti apabila diminta pendapat bagaimana membuat kursi tamu, siswa mungkin memasukkan contoh-contoh sumber daya alam seperti kayu, tenaga kerja, dan modal dalam menggambarkan proses produksi kursi tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.